Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Laila Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum masuk ke penjelasan tersebut, di sini saya akan mendefinisikan apa itu ilmu informatika. Jadi, informatika adalah studi tentang sistem komputasi. Informatika identik dengan ilmu komputer dan komputasi sebagai sebuah profesi di mana gagasan utamanya adalah transformasi informasi. Nah, dilanjut dengan seterusnya ada pengertian komputer. Nah, ada pengertian komputer, yaitu komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data dan menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Nah, setelah itu ada awal munculnya komputer. Nah, komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Nah, mulanya Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Nah, dilanjut lagi ada sejarah perkembangan komputer digital. Nah, komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Nah, pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah alat Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang dinamai uji Turing. Nah, setelah itu banyak manfaat komputer bagi kita untuk sehari-hari. Yang pertama, manfaatnya ada memudahkan komunikasi selain handphone. Selain kan kita sehari-hari ada yang pakai laptop dan ada yang pakai handphone. Kebanyakan yang menggunakan laptop dan komputer itu orang-orang yang dewasa yang sudah bekerja di perusahaan dan di mana-mana. Nah, kebanyakan laptop dan komputer itu juga bisa menggantikan handphone. Nah, kegunaannya juga hampir sama, cuman kelebihannya yang berbeda. Terus ada lagi yang kan komputer juga bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti yang contohnya dengan menggunakan aplikasi meeting. Nah, di aplikasi meeting itu kita bisa Zoom bareng-bareng. Yang kedua, menjadi sarana hiburan dari era 90-an hingga saat ini. Komputer juga bisa menjadi salah satu media yang kita gunakan untuk bermain game. Nah, memang itu benar faktanya. Nah, saya juga saat kecil sering pergi ke warnet. Tujuannya ya ingin bermain game di komputer. Karena tahun-tahun kemarin pas saya kecil itu tidak ada handphone. Ada, cuman orang yang pakainya orang-orang yang dewasa, tidak seperti sekarang. Banyak anak kecil yang sudah memegang handphone. Nah, jadi anak kecil sekarang itu tidak merasakan serunya main komputer hingga berjam-jam. Dan itu sangat memboroskan uang. Jadi uang yang harusnya kita pakai jajan malah kita pakai
main game di komputer. Nah, komputer juga ada manfaat komputer bagi siswa. Contohnya, manfaat komputer di bidang pendidikan antara lain menuliskan skripsi, makalah, informasi untuk tugas sekolah, mengikuti kelas atau kursus daring, dan berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan belajar. Menurut Sidney Justin Harris, ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer bisa berpikir seperti manusia,